pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Aduh, seneng banget Kak Dora. Pasti luar biasa ya. Hari ini, hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021, bertepatan dengan hari Valentine, hari kasih sayang. Tapi kalau Tuhan Yesus ngajarin kita, kalau kita mau memberi kasih, kita nggak perlu nunggu hari Valentine. Sekarang juga bisa, besok juga bisa. Setiap hari, setiap detik, setiap menit kita harus memberikan kasih seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi kita nggak perlu nunggu hari Valentine ya. Gak apa-apa sih kalau nunggu hari Valentine buat ngasih coklatnya doang. Kakak Dora tunggu ya coklatnya ya. Yuk kita mulai aja yuk ibadah kita yuk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19, Tuhanku Yesus. Adik-adik semua, selamat hari Minggu ya. Semoga kita masih diberikan kesehatan dalam kehidupan kita ya. Abang akan menyampaikan doa pembuka sebelum kita melaksanakan ibadah pada hari ini tanggal 14 Februari tahun 2021 ya. Oke, kita siapkan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga Tuhan, terima kasih, puji syukur kami sampaikan kepadamu Tuhan atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini kami masih diberikan kesehatan dan juga nafas kehidupan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami sampaikan Tuhan, pada hari ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami Tuhan pada tanggal 14 Februari 2021 ini Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu berkati kami Tuhan dalam kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan saja yang berkati masing-masing dari kami yang akan menyampaikan pujian dan juga khotbah yang akan disampaikan Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau juga berkati orang tua kami dimanapun berada, berikan mereka kesehatan dan juga berkat melimpah Tuhan. Dan kami juga mendoakan untuk negara kami Tuhan, agar dapat menjalankan pemerintahan dengan baik dan dapat mengatasi segala permasalahan yang sedang terjadi Tuhan pada saat ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga mendoakan untuk teman-teman kami, jika pada saat ini masih belum dapat bergabung, kiranya Kau berkati mereka Tuhan. Jika dalam keadaan sakit atau kurang sehat, kiranya Kau berikan kesembuhan. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, kami ucapkan dan kami juga mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kebaktian kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku dermakan segala milikku, tapi hanyalah cintaku sanggup membahagiakan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Halo, apa kabar adik-adik? Hari ini kita semua masih kebaktian melalui online. Abang yakin, pasti di hati adik-adik sudah kepengen supaya kita bisa ibadah langsung di gereja. Tetapi karena kondisinya masih seperti ini, kita masih kebaktian melalui online. Oleh karena itu, jangan lupa adik-adik kita terus berdoa
supaya wabah COVID ini bisa segera berlalu dan kita bisa kebaktian langsung di gereja. Pengumuman pertama dari kakak-kakak guru sekolah minggu yaitu adik-adik, kakak dan abang guru sekolah minggu menunggu adik-adik untuk mengirimkan puji-pujian maupun kesaksian untuk kita sama-sama saksikan melalui kebaktian online. Jadi bukan hanya kakak dan abang guru sekolah minggu yang mengisi acara, tapi adik-adik juga mengikuti acara dan mengisi acara kebaktian sekolah minggu. Yang kedua, sebentar lagi juga kita sedang mempersiapkan untuk perayaan Paskah. Kakak-kakak dan abang guru sekolah minggu sedang memikirkan bagaimana konsep acara Paskah. Adik-adik bantu doa ya, dan adik-adik tetap semangat mengikuti kebaktian sekolah minggu. Oh ya, pengumuman yang terakhir, untuk hadiah Natal, saat ini kakak-kakak dan abang guru sekolah minggu sedang mempersiapkannya untuk mengirimkan ke rumah adik-adik masing-masing. Ditunggu ya, walaupun masih sudah terlambat, sudah lama, tapi adik-adik jangan putus asa. Tetap semangat, hadiahnya pasti dikirimkan kok ke rumah adik-adik semua. Oke, itu aja pengumuman dari abang untuk minggu ini. Adik-adik tetap semangat dan kita terus berdoa supaya kita semua sehat dan semua mau memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini hari Minggu tanggal 14 Februari tahun 2021. Kakak berpesan kita semuanya sehat-sehat ya adik-adik ya. Sekarang kakak baca epistel 2 Samuel 2 ayat 1 sampai 12. Daud menjadi raja atas Yehuda. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yudea? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orangnya untuk mengiringinya masing-masing dengan rumah tetangganya, dan menataplah kepada mereka ke kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasihmu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu, Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadikanlah orang-orang yang gagah perkasa, sekalipun tuanmu Saul sudah mati. Dan aku telah diurapi oleh kaum Yuda menjadi raja atas mereka. Peperangan antara Daud dan Isibioset. Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil Isibioset, anak Saul, dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asuri, atas Israel, atas Efraim, dan atas Benjamin, bahkan atas seluruh Israel. Isibioset bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel, dan ia memerintah 2 tahun lamanya. Hanyalah kaum Yehuda yang mengikuti Daud. Dan lamanya Daud memerintah di Hebron atas kaum Yehuda adalah 7 tahun dan 6 bulan. Lalu Abner bin Ner
dan anak buah Isibioset bin Saul bergerak maju dari Mahanaim ke Gibeon. Begitulah adik-adik, kalau kita kurang memahaminya, kita boleh lagi baca di rumah kembali dari 2 Samuel 2 ayat 1 sampai 12. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Arya, baiklah kita bernyanyi dahulu dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1 dan 2. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berulang bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa. Pada Tuhan berseru, Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bersama kakak kembali di ibadah minggu ini 14 Februari 2021. Adik-adik, kakak yakin dan percaya kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap mengandalkan kuasa Tuhan, tetap berdoa. Karena itulah ciri daripada anak-anak yang senantiasa memiliki harapan akan hari-hari esok, untuk masa depan kita yang lebih baik. Oke adik-adik, saat ini kakak akan menceritakan firman Tuhan minggu ini diambil dari Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 7. Tentunya kalian sudah mempersiapkan Alkitabnya karena kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasanya kita mohon pimpinan Roh Tuhan agar kita boleh mengerti dan memahami makna tujuan daripada firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami kenal, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, panjang sabar, murah hati, dan lemah lembut. Saat ini kembali kami datang ke hadapan-Mu Bapa, sekolah minggu HKBP Kebayoran Lama, kelas 56 remaja dan prasidi, memohon kasih Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan
untuk boleh mencerahkan mata hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga kami boleh mengerti, memahami akan makna daripada cerita firman Tuhan yang akan disampaikan. Berkati anak-anak yang mendengar, berkati yang memberitakan, sehingga kami bersatu hati, kuat, tangguh, dan setia selalu melakukan, menjalankan firman Tuhan. Kami percaya tidak akan pernah kurang panjang tangan-Mu untuk melingkupi kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah hidup kami, Engkaulah pedoman hidup kami. Terpuji Engkau Bapa, kekal selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita masuk dalam firman Tuhan. Kakak bacakan, kalian juga ikut bacakan di rumah ya. Kalian cermati ayat demi ayat, kalian resapi kata-kata itu, kalimat-kalimat yang ada di dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 7, agar kalian dimampukan untuk mengerti dan memahaminya. Baik, Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 7. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba masing-masing, kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, Yesaya ada di mana? Kita refresh sebentar. Ada di mana Yesaya? Perjanjian lama kah? Perjanjian baru kah? Pastinya perjanjian lama ya. Tentu kalian akan sangat tahu akan hal itu. Baik, adik-adik, perjanjian lama ini di Nabi Yesaya itu melakukan suatu menceritakan sesuatu yang akan terjadi di hari nanti, esok hari. Ada sesuatu kejadian yang dia sudah nyatakan begitu ya. Bahasa Alkitabnya adalah nubuatan. Jadi Nabi Yesaya menubuatkan kejadian-kejadian yang akan dialami pada masanya nanti oleh seseorang. Begitu ya. Baik. Nah, Yesaya itu kalau kita mau lihat ya adik-adik ya, dari ayat 3 sampai dengan ayat 7 itu menceritakan tentang seseorang. Dan bila mana kita mau perhatikan lebih detail, lebih jauh akan pernyataan-pernyataan dan kalimat-kalimat yang ada, ternyata yang dimaksud di sini, seseorang yang dimaksud di sini adalah itu Tuhan Yesus sendiri, begitu ya. Jadi Nabi Yesaya menceritakan tentang Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus yang akan mengalami penderitaan-penderitaan pada masanya nanti. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu akan mengalami bla 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 bla, kata Nabi Yesaya, nanti pada masanya. Oke, baik. Sekarang kita lihat adik-adik ya. Ayat 3. Ayat 3 dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah orang yang gak dihargai, diremehkan, diabaikan, dihina. Dia dianggap orang yang gak berarti gitu loh, gak berguna, tidak bernilai begitu ya. Dan dia orang yang penuh dengan penderitaan dan orang yang penuh dengan kesakitan. Demikian dikatakan di ayat 3. Pokoknya nggak apa ya istilahnya, nggak ada efeknya gitu, nggak berguna lah, nggak ada gunanya lah Tuhan Yesus itu, demikian ya. Kemudian di ayat 4 itu sampai dengan ayat
Ya, ayat 5 dikatakan bahwa sebetulnya kita, jadi begini, bahasa sederhananya gini. Sebetulnya Tuhan Yesus itu dihina, ya, dianggap tidak berguna. Sebetulnya karena Tuhan Yesus itu membela kita, anak-anaknya. Tuhan Yesus itu melakukan sesuatu, melakukan pembelaan, melakukan pengorbanan untuk semua anak-anak yang diciptakannya dengan penuh kasih. Ya, sebab itu Ia rela menanggung penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya, kita yang berdosa, kita yang jahat, kita yang tidak berguna, kita yang melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi Tuhan Yesus yang menanggungnya, sehingga Ia dianggap orang yang kena tulah, begitu ya, pada masa Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ya, Tuhan Yesus mau melakukan itu semua. Kenapa? Karena satu tujuannya. Ia ingin menyelamatkan orang-orang yang dicintainya. Ia ingin menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya. Ia ingin membebaskan manusia, umat manusia yang diciptakannya dari segala kesusahan-kesusahan hidup, dari segala pergumulan-pergumulan hidup, dari segala ketidakbenaran yang dilakukan, dari segala kejahatan yang dilakukan. Tuhan ingin membungkus itu semua untuk manusia dibebaskan, ya, dari rasa-rasa yang tidak berguna itu, dari rasa-rasa salah yang banyak itu. Tuhan tuh ingin memulihkan itu semua, begitulah adik-adik ya. Tuhan tuh ingin memutihkan, memberikan lagi kesempatan kepada manusia. Pola hidup yang benar nih seperti ini loh, begitu. Oleh sebab itu Tuhan memberikan contoh konkret, contoh fisik yang benar-benar bisa dilihat, bisa disaksikan, ya. Dia turun, dia tebus semua itu, ya. Pada masanya nanti, demikian ya menurut Nabi Yesaya, pada masanya nanti akan ada seseorang yang menderita untuk umat manusia karena kasih Tuhan yang begitu besar. Ya, jadi Tuhan memberikan pola hidup, mencerminkan pola hidup yang benar gitu loh. Pola hidup yang benar tuh seperti ini gitu. Ada pengorbanan, ada kasih, ada sayang, ya. Dan kalau Tuhan sudah melakukan hal itu, kita ini semua umat manusia tuh tinggal follow aja, tinggal ikutin aja. Pola hidup yang Tuhan inginkan terhadap umat manusia yang dicintainya, yang dikasihnya adalah seperti ini. Demikian ya adik-adik ya, Tuhan melakukan hal seperti itu. Karena pada masa itu manusia itu sesat sekali. Dia tidak memiliki cermin, tidak memiliki acuan untuk hidup yang benar. Mereka masing-masing hidup dengan segala keegoisannya, hidup dengan segala pembenaran-pembenaran yang dirasakan benar oleh dirinya, begitu ya. Sebab itu Tuhan Yesus mau meluruskan, mau membenarkan, mau memberikan contoh yang konkret. Pola hidup yang benar adalah seperti ini, begitu ya. Karena sayangnya, karena kasihnya, karena cintanya. Sebab itu dia mau melakukan suatu pemutihan hidup, begitu loh. Dia putihkan semua itu dengan cara pengorbanannya, dengan cara dia mau menderita untuk kita semua, dengan cara dia mau menebus dosa-dosa kita untuk kita semua, sehingga dia merelakan dirinya dianggap tidak berguna, tidak oke, tidak disiksa, ya. Dia lakukan itu semua hanya karena cinta kasihnya. Makanya dibilang di ayat 7 terakhir, dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Jadi dia rela aja gitu melakukan segala penghinaan, melakukan segala kesakitan, kesengsaraan ya yang dilakukan oleh anak manusia. Dia pikul semua itu, salib-salib anak-anak manusia, salib-salib anak-anak yang dicintainya, yang dikasihnya, dia pikul itu semua hanya untuk memberikan kesempatan kepada anak manusia, kepada kita semua ciptaannya untuk mengikuti pola hidup
yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, jadi Tuhan itu memberikan suatu cermin agar kita bisa berkaca, agar kita memiliki acuan, agar kita bisa melihat pola hidup yang benar tuh gimana sih, dan bukan hanya sekedar mulut, melainkan suatu tingkah laku, suatu tindakan yang konkret, yang nyata, yang real, yang Tuhan lakukan agar kita bisa melihat, wow, kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang mau berkorban, kita punya Tuhan yang penuh dengan cinta kasih, sehingga kita mau ikut Tuhan karena kita menyadari bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya adik-adik ya, jadi yang mau diambil dari cerita ini apa? Dari nubuatan yang Nabi Yesaya lakukan ini apa? Satu kuncinya adik-adik ya. Karena kasihnya yang begitu besar, karena cinta kasihnya kepada semua umat manusia yang diciptakannya, Tuhan mau melakukan itu semua agar kita semua yang tidak berguna, agar kita semua yang tidak berarti, agar kita semua yang penuh dengan dosa, penuh dengan sakit penyakit, berlomba-lomba datang kepada cermin pola hidup yang telah Tuhan perbuat. Untuk apa adik-adik? Karena kasihnya, karena kita juga mencintai. Jadi kasih yang telah Tuhan berikan, kita mau respon dengan kasih yang kita sudah miliki, yang berasal daripada Allah. Kita mau balas cinta kasih yang Tuhan berikan kepada diri kita, untuk kita berdampak, untuk kita berempati, untuk kita melakukan cinta kasih Tuhan yang ada di dalam hati kita terhadap sekeliling kita. Dengan cara apa? Tanggung jawab, saling menghargai, saling mencintai, murah hati, lemah lembut, ya, ringan tangan, siap menolong, ya, itu yang Tuhan mau. Jadi kita sama-sama melakukan itu semua agar kasih Tuhan yang dinyatakannya itu tidak sia-sia. Tidak ada kata percuma di dalam melakukan segala sesuatu perbuatan kasih, menabur perbuatan kasih, tidak ada kata percuma. Ya adik-adik ya, kenapa? Karena Tuhan kita pun tidak pernah melakukan sesuatu itu dengan kata percuma. Tuhan kita itu pun melakukannya itu dengan cinta kasih yang besar, pengorbanan yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa, yang Tuhan lakukan untuk anak-anaknya melihat cinta kasih Tuhan yang luar biasa itu adalah karya pengorbanannya di kayu salib, penebusan Dia untuk anak-anak manusia. Jadi demikian pula dengan anak-anak kita semua, dengan kalian semua, dengan kakak-kakaknya juga semua, dengan abang-abangnya, dengan guru sekolah minggu, dengan orang tua, opung, sama adik-adik. Yaitu apa? Setiap harinya itu melakukan perbuatan kasih. Cermin Tuhan, pola hidup yang telah Tuhan perbuat, itulah yang kita mau follow, yang mau kita contek, yang mau kita lihat, terus kita nyontek pola itu, gitu loh. Kita mau terapin tuh pola-pola hidup yang telah Tuhan perbuat untuk diri kita, untuk menyatakan kembali, merespon kasih Tuhan yang telah kita terima. Kalian merasa gak kalau Tuhan mengasihi kalian? Ya, coba kalian cek pada diri kalian masing-masing. Tubuh sehat, COVID ada, kita tetap sehat, ya kan? Kegiatan tetap berlangsung, ibadah secara online tetap berlangsung, ya kan? Apalagi coba? Itu bentuk apa? Itu bentuk pemeliharaan Tuhan terhadap diri kita karena kasih-Nya. Sebab itu kita harus menghargai, kita harus merespon, kita harus melakukan kembali cinta kasih yang telah Tuhan berikan untuk diri kita, yang telah kita kecap. Kita mau meresponnya itu dengan sekitar kita, dengan lingkungan kita. Ya adik-adik ya, mengerti kan maksud kakak? Contoh misalnya sekarang 14 Februari katanya Valentine gitu ya. Ini kakak sengaja pakai pinky-pinky ya, sekedar ada aroma-aroma Valentine. Valentine hari apa? Hari kasih sayang kan?
Nah, kalau hari kasih sayang yang diciptakan oleh manusia itu menjadi suatu momentum yang berharga, yang bernilai, yang dinantikan untuk menyatakan kasih sayang terhadap orang tua, sesama, lingkungan, dan yang lain-lainnya, terlebih Tuhan itu sendiri, adik-adik. Masa kalian peduli dengan hari kasih sayang, kasih coklat, kasih bunga, ucapin begini, selamat hari kasih sayang, and bla 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 bla. Tapi cermin pola hidup daripada Tuhan itu kalian nggak punya gitu, kan percuma ya. Sementara Tuhan inginkan itu dari dahulunya, dari dahulu kala, dari pertama kalinya Tuhan melakukan pengorbanan itu yang memang untuk cinta kasih Tuhan gitu loh. Jadi kalau hari Valentine kalian mampu untuk melakukannya, kalian mampu untuk meresponnya, lebih-lebih daripada kasih Tuhan itu sendiri. Dan tidak hanya hari Valentine, sesungguhnya seharusnya hari lepas hari kalian itu mencerminkan pola hidup yang penuh dengan kasih yang daripada Tuhan. Sulit? Ya, betul, sulit memang. Tapi kita mau belajar, ya. Pelan-pelan kita belajar untuk berempati, untuk bermurah hati, untuk ringan tangan, untuk peduli terhadap siapapun. Ya, nggak usah pandang di luar agama kita, nggak usah. Pokoknya kita melakukan cinta yang kasih yang daripada Tuhan, sehingga sekitar kita, lingkungan kita, ya itu bisa melihat bahwa kita penuh dengan cinta kasih. Cinta kasih yang dari mana? Yang daripada Tuhan. Kalau cinta kasih yang daripada Tuhan itu stabil, adik-adik. Dia nggak akan tergoncang dengan situasi dan kondisi. Ia akan tetap penuh dengan kasih karena ia menyadari Tuhan sayang sama dia. Tuhan memelihara dia sehingga dia mau memberi lagi, melakukannya lagi, menyalurkannya lagi. Jadi nggak tertanam, tertimbun gitu di diri kita, tapi dia mau lepasin lagi kasih yang daripada Tuhan itu sendiri. Ya, jadi cerita dari Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 7 ini ya, disimpulkan adalah bahwa kejadian yang akan terjadi nanti itu, nubuatan itu sudah diceritakan oleh Nabi Yesaya bahwa cinta kasihlah, karena cinta kasihlah Tuhan mau melakukan itu semua. Pesan kakak adalah mari berlomba melakukan cinta kasih yang daripada Tuhan, sehingga cinta kasih itu tidak tersumbat, tidak terpendam di diri kita, melainkan kita lepaskan, kita salurkan, kita berikan kepada sesama kita, orang tua, lingkungan, tempat tinggal, sekolah, apapun itu, dimanapun kita berada. Mari tunjukkan kita anak yang dicintai, yang sudah memiliki kasih yang daripada Tuhan. Karena format pola hidup daripada Tuhan itu sendiri adalah kasih, K-A-S-I-H, kasih. Sebab karena kasihlah kita dimampukan untuk memiliki kepedulian terhadap sesama. Demikian adik-adik cerita daripada firman Tuhan kali ini. Kakak harapkan kalian mengerti dan memahaminya dan melakukannya di dalam hidup kita hari lepas hari. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh Bapa kami mengucap syukur kalau kami boleh mengerti dan memahami, karena Engkau yang telah memberikan kami pencerahan Bapa, bahwa nubuatan yang telah Nabi Yesaya nyatakan telah kami alami, dan kami telah melihat dan kami mau mengikuti pola hidup yang telah Engkau perbuat untuk diri kami. Mampukan kami Bapa, walaupun dengan usia kami yang masih seremaja mungkin, tapi mampukan kami, karena kami yang memiliki hati yang mau untuk mengikuti pola hidup yang telah Tuhan tetapkan di dalam hidup kami. Kami adalah anak-anak Tuhan yang mengerti, memahami makna daripada hidup penuh dengan cinta kasih. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala apa yang telah Engkau perbuat di dalam hidup kami. Kami percaya bahwa tidak ada satu rencana Tuhan pun yang tidak baik. Semua itu untuk kebaikan kami. Terima kasih Bapa. Ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Oke adik-adik, sekarang kita ke persembahan. Persembahan kalian tolong taruh di amplopnya ditutup. Jangan lupa kasih nama kalian dan kelas kalian. Setelah itu kasih ke orang tua kalian, biar orang tua kalian memberikan ke Sintua Banjarnya. Oke? Sekarang kita untuk lagu persembahan, kita adik-adik bisa ambil kidung jemaatnya. Dibuka kidung jemaat nomor 367, Padamu Tuhan dan Anakku. Persembahkan
Adik-adik, ibadah kita telah selesai ya. Kalian sudah menyaksikannya kan dari awal sampai akhir. Dan pesan kakak sekali lagi, kakak minta tolong dengan sangat kepada kalian semua agar kalian agar kalian tuh tidak jemu, tidak bosan, tidak malu untuk melakukan absensi ya. Dan mungkin akhir bulan Februari ini kakak akan beritakan ya reward untuk absen yang telah kalian perbuat. Ya, khususnya kelas remaja Prasidi. Dan saat ini kita mau tutup ibadah kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu Kristus. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami, hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Dan saat ini kami Tuhan sudah memasuki bulan Februari di tahun 2021. Bapak, sungguh kami mengucap syukur atas keberkatan-Mu, atas anugerah-Mu, atas keselamatan-Mu, atas segala rencana-Mu yang indah bagi diri kami masing-masing. Kami mau berdoa untuk anak-anak kami Kristus, anak-anak kami yang masih remaja. Tuhan, kiranya anak-anak kami ini memiliki kekuatan iman untuk senantiasa memiliki kesetiaan di dalam menjalani hidup hari lepas hari. Biarkanlah kuat kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang ada dan berdiam di dalam hati anak-anak kami senantiasa mau Tuhan, agar anak-anak kami meresponnya dengan aktif untuk setiap saat, setiap hari memberikan waktu untuk memuliakan nama-Mu. Baca kitab suci, doa tiap hari untuk boleh senantiasa mereka lakukan, karena hanya itulah perisai hidup di masa yang akan datang yang mampu untuk melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala apa yang telah kami alami. Dan saat ini kami telah menyelesaikan ibadah kami. Kami serahkan anak-anak kami kembali ke dalam tangan-Mu, karena sesungguhnya kami adalah milik-Mu. Berkati anak-anak kami, pimpin bimbing anak-anak kami Bapa, berkati keluarga kami, berkati orang tua kami, sehingga kami senantiasa hari lepas hari semakin merasakan kasih keberkatan anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Dan mampukan kami juga untuk menyalurkan kasih yang daripada Tuhan, untuk peduli dengan sesama kami. Terima kasih Bapa. Inilah diri kami mohon pengampunan atas segala kesalahan yang telah kami lakukan, agar kami kembali layak di hadapan-Mu. Terpuji Engkau Bapa, kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami mau bersatu hati berdoa atas doa yang telah Engkau berikan kepada diri kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik. Kita bertemu lagi minggu depan. Salam dari kakak. Selamat hari kasih sayang. Selamat Valentine. Selamat kita berpinky-pinky ria. Dan lakukan kasih yang daripada Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Shalom. God bless you all.